Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama sesepuh kampung kita di Sukasari ini, Bapak Haji Thohir Ashari. Nah, kita mau sedikit diskusi berbincang tentang masalah sampah gitu. Sampah yang notabene di kampung kita juga jadi satu masalah begitu, Pak. Iya. Nah, Bapak Thohir sekarang lagi bikin di belakang kita lagi membuat biogas. Bisa bercerita ya, Pak ya. Nanti sebenarnya sih tujuannya apa, manfaatnya apa, terus efek ke mana? Ke masyarakat tentang berhubungan dengan masalah sampah bagaimana gitu, Pak. Iya. Jadi Bapak tujuan membuka biogas ini banyak sebetulnya ya. Jangan ditinjau dari segi lokasi kita saja, desa yang kecil. Ya. Tapi harus ditinjau dari segi nasionalnya. Ya. Salah satu contoh yang membingungkan negara pada hari ini adalah masalah sampah. Dari kota desa sampai kota ibu kota. Salah satu contoh, di Jakarta rata-rata tiap hari itu hampir 70 sampai 80 ton sampah per hari. Harus dikemanakan itu sampah. Sehingga menjadi benturan antar dua provinsi kan. Provinsi DKI dan Provinsi Jawa Barat. Saling-saling tidak mau bertanggung jawab kemana harus dibuang sampah. Ya ada tempatnya lagi mungkin ya. Yang menyangkut ibu kota itu harus dari pedesaan. Tidak bisa diselamatkan di ibu kota, tapi desanya tidak dibina. Salah satu contoh ya, dengan kita membuka biogas ini manfaatnya banyak. Yang jelas yang banyak. Satu, nanti kalau sudah masyarakat berbudaya, jadi saya lihat di luar negeri dagang ke Jakarta sayuran itu umpamanya sudah bersih dibuang dari sini. Nah limbah dari sini, contoh Cipanas saja bayangkan sudah tonan tiap hari itu. Sedangkan kemampuan dari PU pengangkutan hanya 1 truk. Nggak imbang ya? Ya tidak seimbang. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan ada biogas ini manfaatnya sangat banyak. Di antaranya satu, ya masalah sampah, mengurangi ke ibu kota yang jadi masalah. Kedua, membudayakan masyarakat di sini dari segi ilmu pengetahuan. Contohnya, saya sendiri selaku orang tua di sini di masyarakat kan menemukan satu ilmu dengan biogas ini. Dengan pemanfaatannya. Walaupun Bapak sudah berkunjung ke Arun di Aceh, gas alam, atau di Garut gas alam, tapi kan ini sangat sederhana dan dimengerti oleh masyarakat manfaatnya. Oleh karena itu Bapak sangat mendukung. Satu, meningkatkan pengetahuan masyarakat ya tadi yang dipaparkan daripada biogas itu. Kedua, ya untuk kesejahteraan masyarakat, artinya limbahnya berguna dan sebagainya. Jadi kompos ya. Ketiganya, ya daripada manfaat biogas ini untuk lingkungan jadi bersih yang menjadi masalah. Jangan seperti sekarang, salah satu contoh di mana di perkampungan itu artinya menaruh sampah itu seenaknya. Ya, buang sampah atau ditempatkan tidak bertanggung jawab. Nah ini mudah-mudahan jadi ada dua yang harus kita bina. Satu, masyarakat membiasakan membuang sampah. Kedua, memilah-milah sampah. Ya. Ketiga, ya harus ada kegunaan seperti di daerah-daerah yang lain. Orang lain sudah bisa kan memanfaatkan dari limbah itu. Ada yang dibikin keset, ada yang dibikin kerajinan. Nah yang belum ini adalah limbah sampah rumah tangga orang organik. Nah ini yang harus kita
bahas, maka kita harapkan kepada masyarakat dan lingkungan ini kerjasama dari mulai desa sampai RT, RW, dan masyarakat sendiri rumah tangga. Ini harus bertanggung jawab. Dengan ada biogas ini adalah suatu kemanfaatan yang sangat besar, masalah lingkungan, kesehatan, dan sebagainya. Nah, ini tujuan Bapak membuka biogas ini. Kemudian ya walaupun belum bisa dimanfaatkan untuk setiap RT kan, tapi mungkin di mana-mana yang posisinya agak luas tanahnya ya, bisa bersama-sama. Nah, ini jadi harapan-harapan itu meningkatkan, mempraktekkan antara ilmu dan teori masyarakat prakteknya, kan? Jangan sampai kita ini ya pupuk itu harus daripada bahan-bahan yang di luar kimiawi, karena itu ada efeknya nanti pada kesehatan. Nah, kalau dengan ini biogas kan sudah jelas, jadi bisa dimanfaatkan. Mungkin nanti kalau sudah lebih maju, lebih gede, dari kalangan pertanian itu bisa tidak usah repot-repot membeli panas, jadi keseimbangan. Nah, ini mudah-mudahan jadi Bapak mendukung dan mengharuskan hal ini, terutama bagi Bapak ini salah satu contoh. Jadi Bapak sudah titik kedua ini ya. Ketiga. Karena buat kampung kita kedua. Jadi titik kedua yang sangat guna bagi Bapak yaitu di asrama-asrama. Pesantren. Pondok pesantren. Jadi Bapak menyerukan khususnya ini karena Bapak sebagai pengurus ya di pesantren, pada seluruh pesantren yang ada di Jawa Barat, khususnya Kabupaten Cianjur yang luas tanahnya, siswanya banyak. Nah, ini harus dimanfaatkan, didaya gunakan. Jadi tidak ada masalah seperti kami di pesantren, limbah masuk ke sana, jeruk makan jeruk, artinya tidak jadi kepusingan lagi, menghemat ya daripada energi biaya membuang sampah. Kemudian ya, diharapkan lagi ini kalau pesantren sudah di seluruh Jawa Barat saja, kurang lebih di Kabupaten Cianjur saja hampir 10 pesantren yang muridnya di atas, siswanya, santrinya di atas 200 ya. Pedalaman yang luas. Nah, ini menyerukan dan supaya dijadikan praktek ilmu pengetahuan dengan hal ini. Nah, itulah harapan-harapan dan efeknya adalah ekonomi dan sebagainya. Hanya kita sayangkan mungkin lama-kelamaan akan lebih maju lagi ini ya. Untuk mengawetkan gas ini kalau bisa dikeluarkan, dimasukkan tabung. Nah, ini harapan pasti nanti berkemajuan. Berkemajuan seperti sekarang pun masalah gasnya sudah disiapkan. Alhamdulillah di kampung kita ini ada tenaga beberapa muda yang sudah maju dan berpengalaman, tapi masih ada kekurangannya seperti alat kompornya belum ada di toko gitu ya. Ya, itu harus diusahakan. Mudah-mudahan nih pemuda ini bisa mendesain atau merancang yang ada bisa dimanfaatkan. Itu harapan Bapak. Kemudian hal ini sekali lagi ini pada pemerintah desa dan sebagainya, ini bisa terwujud kerjasama. Dan hal ini kita tahu sendiri sekarang di DKI menjadi gudang sampah sehingga bingung membuang sampah. Kalau sudah dari kerjasama dari desa, di seluruh desa itu akan bermanfaat, mengurangi bobot dan frekuensi desa. Iya, mengurangi. Sebab terutama daerah pertanian seperti Kota Cipanas itu kan sekarang itu masih klasik membawa sayuran ke Jakarta itu hampir yang dimakan 40%, yang dibuang 60% kan berbentuk sampah. Kalau Bapak lihat pengalaman di luar negeri, datang ke ibu kota itu sudah bersih. Nah, jadi masalah di sini sampahnya kita harus digunakan. Apalagi di pasar kita masih tradisional, di mana pasaran sangat
tidak menentu pasar sayuran itu istilahnya apa menurut ekonomi itu ya. Fluktuatif. Gitu, naik turun. Sehingga kadang-kadang di pematang kalau lobak yang besar-besar sedang murah dibuang. Ya, banyak betul. Ya, kangkung di pasar dibuang. Ya. Tapi kalau orang sudah berbudaya ini, insya Allah lah, insya Allah. Jadi ini diharapkan ada kerjasama yang baik, terutama informasinya kepada masyarakat. Ya. Nah, di sini Bapak berbahasa Indonesia, kalau ke masyarakat lebih afdol bahasa daerah supaya lebih jelas. Nah, itu harapan ini. Nah, itulah kira-kira yang paling penting tujuan Bapak membuka ini. Sip. Nah, ini tolong mendapat dukungan dari pemerintah desa, ya. Ininya dukungan ini baik dananya atau caranya atau informasi di tiap-tiap RT dan RW nanti dibantu oleh desa manfaat daripada biogas ini. Adapun sudah tenaga ahli sudah siap di sini di Sukasari ini. Alhamdulillah ada beberapa muda yang berpengalaman. Nah, itu mudah-mudahan ini dapat dukungan khususnya dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten. Ini informasi ini harus lebih diluas ini. Ini membantu kalau dilihat dari segi ibadah, agama ibadah, mengolah sampah itu ibadah. Ya. Bahkan nih ada hadis Rasulullah ya, dilarang membangun masjid di tempat sampah. Itu saking kita harus menjaga sampah. Zaman Nabi pun bahayanya sampah itu sudah ada. Ya. Dilarang membangun masjid di tempat pembuangan sampah. Di kita sekarang rata-rata membangun musola di tempat sampah. Itu kewajiban kita umat Islam. Ya. Sekian dari Bapak ini. Sekali lagi berucapan terima kasih kepada berbagai pihak. Dan khususnya Bapak menyerukan kepada seluruh pesantren supaya memodernisasi dalam kehidupan ini. Ekonomis, praktis, bersih, dan sebagainya. Mudah-mudahan kita mendapat pertolongan yang sebaik-baiknya. Dan jangan dikira bagi petugas membuat biogas ini termasuk perangkat ibadah. Menyelamat orang dari penyakit. Ibadah, pemanfaatan ibadah. Sama dengan sholat sunat lah. Jangan kita kebagian yang kecil ya, seperti pencipta listrik Edison bukan dari umat Islam, kita kebagian yang kecil lah. Kebagian nggak sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita review sebentar sedikit tentang yang diceritakan Bapak Thohir. Jadi sebenarnya sampah itu secara besar kan dibelah jadi dua, satu yang organik, satu anorganik. Nah, kita akan fokus di sampah yang organik karena 70% sebenarnya sampah itu 70%-nya si organik itu, begitu. Yang 25% anorganik yang plastik, beling, kayak gitu-gituan. Yang 5% yang benar-benar B3, pampers kayak gitu-gituan. Nah, sementara ini kita mau fokus di organik. Kalau kita baru mulai punya, kalau di kampung kita baru ada dua, Pak. Jadi di yang satu sana dan yang ini yang kedua yang lebih besar lagi, ini ukuran yang 6 kubik kan. Jadi 6 kubik itu sehari bisa menyelesaikan sampah itu sekitar 30 kilo. Jadi 30 kilo kalau itu yang 6 kubik, tapi kalau yang 4 kubik itu 20 kilo. Kalau misalkan kita punya banyak di semua masyarakat, tersebar banyak biogas, sebenarnya kita bisa menghitung berapa nanti bisa selesai si sampah organik itu menjadi. Itu satu. Kedua, sebenarnya kan kita si pengguna itu kan dapatnya api. Ya Pak ya, api. Nah, nanti kalau kompos, itu kompos dikelola oleh si organisasi yang bergerak supaya dia tidak bergantung kepada misalkan minta uang ke sana, minta uang ke sini. Hidup dari kompos saja sudah cukup. Itu nanti terhubung dengan yang tadi diceritakan ke petani misalkan. Jadi petani nggak usah beli pupuk-pupuk yang berkimia, nanti hubungannya sama kesehatan. Nah, kalau di kampung kita tersedia banyak kompos, misalkan satu lubang begini, kalau yang ini setiap hari menghasilkan 60 liter
Iya, kompos. airnya Kompos, belum iya. belum serbuknya. Iya, begitu. Jadi itu kalau banyak kan artinya kebutuhan berapa tani kita bisa hitung juga begitu. Nanti bisa terpenuhi oleh di sini. Itu berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan si petani juga hidupnya organis begitu. Terus masalah sampah selesai gitu. Dan sebenarnya banyak lagi yang muncul dari efek si pembangunan reaktor biogas ini begitu. Tapi yang utama adalah pengelolaan sampah di kampung kita akan selesai kalau kita juga punya banyak. Nah, makanya nanti terhubung dengan desa, dengan Pak Camat, dengan Bupati, dengan lembaga-lembaga Iya, lain lah ya di masyarakat banyak yang bisa membantu kita proses supaya ini lebih cepat. Dan kenapa ini dari dulu tidak selesai begitu? iya. Karena memang kita belum bersatu untuk menghadapi si sampah ini begitu. Begitu banyak Iya. hal yang kita bisa selesaikan dengan pembangunan biogas ini. Jadi bantu menyebarkan informasi ini, dibantu di proses pembangunan akan cepat selesai masalah sampah. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat bekerja. Ya.